Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita lanjut ke materi yang kemarin, yaitu masih tentang kewirausahaan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Kemarin kita sudah mempelajari, ini peta konsepnya. Kita sudah mempelajari budaya tradisional dapat dikelompokkan menjadi dua, non-benda dan artefak. Nah, apabila kalian ingin membuat sebuah kerajinan, maka yang dilihat adalah artefak atau objek budaya, tidak bisa dilihat dari budaya non-benda. Adapun bisa dilihat dari budaya non-benda, contoh seperti tarian bisa, tapi yang dibuat kerajinannya bukan tariannya, tapi misalnya pakaian adat. Jadi, apabila kalian ingin mencari sebuah inspirasi budaya lokal, maka yang dilihat adalah budaya tradisional, objek budaya atau artefak, bukan budaya non-benda. Kemarin juga kalian sudah mempelajari perencanaan usaha kerajinan. Ini sudah di kelas di semester 1, yaitu money, man, material, machine, metode, dan market. Perencanaan dan produksi kerajinan ini bisa dilihat dari potensi budaya non-benda dan potensi ditambah potensi material dan tekniknya, barulah sebuah kerajinan. Tidak bisa hanya dilihat dari budaya non-benda. Proses perencanaan kerajinan diawali dengan memilih sumber inspirasi ataupun ide-ide, lalu dibuatlah sketsanya dulu, baru kita membuat studi model kerajinannya. Nah, beberapa objek budaya seperti pakaian tradisional dan pakaian perhiasan dikenakan oleh manusia. Kerajinan dengan inspirasi objek budaya tradisional dapat berupa miniatur objek budaya, benda hias, atau produk kerajinan dengan fungsi barunya. Selain itu, ini ada contoh-contoh seperti yang kemarin Ibu sudah jelaskan, ada miniatur boromo, miniatur beca, lalu ini ada pakaian adat, dibuatlah kerajinan pakaian adatnya ya, bukan tariannya. Nah, di sini juga ada perahu, dibuatlah perahu dari pelipah pisang. Lalu ada juga tongkonan, ya ini dibuat dari bambu dan kayu. Ada juga yang membuat pakaian adat Bali, tapi dibuat seperti mainan pakaian adat Bali. Nah, lalu bagaimana sih, kita lanjut ya, bagaimana awal mula kita membuat sebuah kerajinan? Yang pertama adalah kita mencari ide. Untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan, kita harus memikirkan, dan apa yang harus kita mulai yaitu kita harus memikirkan objek budaya apa yang akan menjadi inspirasi. Lalu produk kerajinan apa sih yang akan kita buat? Siapa yang akan menggunakan? Lalu bahan-bahannya apa? Dan warna, motif seperti apa? Adakah teknik yang dibuat secara tertentu? Lalu bagaimana proses pembuatan produk tersebut? Lalu apa aja sih alat yang digunakan? Nah, setelah kita mencari ide, hal-hal itulah yang harus kalian pikirkan. Objeknya, produk kerajinannya, siapa yang memakai, bahannya, warna, teknik pembuatan, bagaimana cara memproduksinya, lalu apa aja ya alat-alat yang dibutuhkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diungkapkan dan diskusikan dengan kelompok kalian nanti. Bisa kalian saling berpendapat satu sama lain. Kunci sukses dari membuat kerajinan ini, jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapatnya, saling menghargai. Jadi nanti ketika kalian membuat tugas ini, Ibu berharap kalian mencari ide dan harus memikirkan hal-hal yang tadi Ibu sebutkan, objeknya, produknya, siapa yang akan menggunakan, bahan, dan lain-lain ya. Intinya kalian harus percaya diri, tidak saling saling mengeluarkan pendapat satu sama lain, tidak monoton dia aja yang mengeluarkan pendapat gitu ya. Lalu yang kedua, membuat gambar atau sketsa ide. Misalnya kalian mau membuat apa nih, nah kalian harus punya ide-ide yang bagus ya. Idenya itu dibikin dulu sketsanya. Misalnya kalian ingin membuat ondel-ondel, nah dibuat dulu lah sketsa ondel-ondel yang bagus seperti apa, lalu baru kalian buat. Oke. Setelah membuat sketsa, pilih ide yang terbaik dari teman-teman kalian, misalnya 10 orang.
pilihlah sketsa yang baik. Jadi satu orang itu misalnya bikin sketsa, nah saya mau membuat ini, saya mau membuat ini, nah dipilihlah sama kalian yang terbaik tuh yang mana, hasil dari musyawarah kelompok kalian. Lalu yang keempat, membuat study model. Sketsa ide dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambar pada bidang datar. Nah jadi kalian setelah membuat sketsa lalu memilih yang terbaik, nah gambar lagi tuh membuat study modelnya akan seperti apa, dikembangkan lagi. Lalu yang kedua, yang kelima, perencanaan produksi. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Proses dan langkah-langkah kerja ditulis secara jelas dan detail. Pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Kalian harus perencanaan produksinya itu harus seperti apa, harus tersusun, harus ada langkah-langkahnya ya. Tidak bisa kalian buat semau kalian aja. Lalu, produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal. Proses produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah tempat. Jadi kalian memproduksi itu, kalian harus tahu apa sih yang dibutuhkan di daerah di daerah itu, apa sih yang laku di daerah itu, apa sih yang lagi banget di daerah itu. Jangan langsung pengen buat aja. Kalian harus tahu apa aja yang dibutuhkan dari daerah di tempat yang kalian akan jual gitu. Misalnya dilihat bahan bakunya, teknik produksi, sumber daya manusianya. Jadi kalian harus tahu bahan apa aja yang ada di daerah kita, lalu teknik produksinya mudah nggak kalau dibuat di daerah kita, lalu sumber daya manusianya mampu nggak membuat dan mau nggak membeli produk yang kita produksi. Tahap-tahap produksi secara umum dibagi menjadi 3 tahap. Pembahanan, yaitu persiapan bahan ya, material. Lalu pembentukan, bahan baku tergantung pada jenis material, bentuk dasar material dan bentuk produksi yang akan dibuat. Material kertas dibentuk dengan cara dilipat, misalnya contoh ada juga dengan kayu, bambu, dan rotan. Lalu setelah pembentukan, kalian merakit. Pemotongan dan pemahatan juga biasanya digunakan untuk membuat pembuatan dan menyambungkan bilah-bilah papan. Bisa juga dirakit. Lalu yang terakhir adalah finishing. Biasanya itu sih tahap-tahapan memproduksi kerajinan ya. Lalu di sini ada alat demi kelancaran produksi kalian dan safety gitu ya. Kalian bisa menggunakan alat-alat di bawah ini, di samping ya. Ada sarung tangan, ada masker, ada apron. Ini yang disebut, alat ini disebut K3. Jangan sampai lupa, alat ini disebut K3, kesehatan, keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja. Alat ini disebut perlengkapan K3. Oke, jangan sampai lupa. Kemasan kerajinan dengan inspirasi. Kemasan, kalau tadi produksi, sekarang ke kemasan. Kemasan untuk kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari tempat satu ke tempat yang lain. Selain itu juga, kemasan juga bisa agar kita menarik perhatian si konsumen, si pembeli. Nah, di sini kemasan dapat dibagi menjadi 3, kemasan primer, dan sekunder, dan tersier. Kalau kemasan primer itu kemasan sangat penting dari segi fungsinya, yaitu melindungi ya, bisa mengawetkan, mengkomunikasi dengan pelanggan. Misalnya kan di sini ada cara membuatnya atau apa aja bahannya itu ya, bisa jadi seperti itu. Lalu bahan sekunder digunakan untuk melindungi kemasan primer. Contoh misalnya pembungkusan atau wrap. Jadi misalnya kerajinan tersebut udah pakai plastik. Nah, ini bisa kita tambahkan kertas wrap, tali, misalnya karton, kardus, itu yang dimaksud dengan
kemasan sekunder. Jadi kemasan primer ini adalah kemasan yang sangat penting, yaitu untuk melindungi, untuk pengawetan, untuk komunikasi. Sedangkan kemasan sekunder digunakan untuk melindungi kemasan primer. Contohnya adalah karton, plastik, tali, kardus, bisa juga wrapper ya untuk membungkus gitu. Atau kemasan-kemasan penunjang lainnya bisa. Nah, kalau kemasan tersier adalah transport packaging kemasan yang digunakan untuk menggabungkan seluruh misalnya kayu, cardboard, kemasan sekunder untuk menggabungkan seluruh kemasan ibaratnya. Kalau tersier itu menggabungkan seluruh kemasan sekunder untuk memudahkan proses transportasi misalnya ya. Untuk memudahkan transportasi, misalnya mau dikirim nih ke luar negeri. Nah, inilah kita harus mengemas barang tersebut dengan lebih safety lagi, misalnya kayu atau cardboard ya. Bisa plastik rekat gitu, bisa, atau yang dimaksud dengan shrink wrap. Ya. Jadi ini contohnya. Saya kalian membuat ondel-ondel, kemasan ini dilapisi pelindung busa, yang ondel-ondel ini. Lalu yang golek ini, kemasan ini dengan terang fungsi informasi tentang objek budaya. Pakai kardus ya, kardus juga, agar terhindar dari benturan. Nah, lalu bagaimana sih? Itu contohnya ya, contoh dari kemasan yang agar lebih menarik. Bagaimana sih cara menghitung biaya produksi kerajinan? Di sini hampir sama dengan kemarin. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produk barang. Unsur biaya produk adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Apa sih itu biaya overhead? Biaya yang termasuk dalam overhead adalah misalnya biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Biaya pembelian bahan bakar minyak, sabun pembersih untuk membersihkan bahan baku, benang, jarum, dan lem dan bahan-bahan lainnya dapat dimasukkan ke dalam biaya overhead. Itu ya, biaya overhead, biaya di luar dari bahan-bahan pokok. Lalu contoh penghitungannya di sini, biaya bahan baku apa? Biaya tenaga produksi, misalnya ada kalian menyuruh orang ditulis, lalu biaya overheadnya seperti apa? Nah, contohnya lagi, biaya bahan baku ditulis, semuanya ditulis, dijumlahkan, lalu biaya kemasan, biaya tenaga produksi jika ada, lalu biaya overhead, ini biaya kemasannya berapa, lalu dijumlahkan. Nah, itulah cara menghitung total biaya produksi. Nah, lalu bagaimana cara pemasarannya? Sangat mudah. Cara pemasaran bisa kita langsung jual di toko-toko, kita titip di toko-toko, atau kita punya toko sendiri, atau bisa secara online. Kalau sekarang keadaannya seperti ini, bisa kalian jual secara online. Kalian juga harus memperhatikan, ada di sini ada yang namanya surat izin penjualan langsung yang dikeluarkan oleh BKPM sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008. Jadi ternyata pemasaran juga ada ada peraturannya ya, tidak semau kita sendiri. Oke. Itu singkat materi yang Ibu berikan. Nanti materinya akan Ibu kirim juga melalui GCR ya, biar kalian punya materinya masing-masing. Ya, cukup sekian. Jangan lupa sudah punya kelompoknya, nanti minggu depan Ibu informasikan lagi apa saja tugas yang harus kalian lakukan di materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.